Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pada mata kuliah Information Technology Service Management atau layanan manajemen teknologi informasi. Adapun topik yang kita bahas kali ini adalah IT Service Operation atau operasi layanan IT. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer Ditjen di Tiristek, kemudian pengampu sejumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Enterprise System Research Group. Berikut sejumlah mata kuliah yang dia ampu, dimulai dari System Analysis and Design, Enterprise System, Research Method, Human-Computer Interaction, Knowledge Management System, Human Capital Management, Algorithm Programming and Data Structures, Supply Chain Management, Business Process, serta beberapa mata kuliah lainnya. Course Description: IT Service Management atau ITSM is a framework that focuses on the efficient and effective delivery of IT services to customers. This course covers the principles, practice, and tools involved in managing IT service, including the management of service strategy, design, transition, operation, and continual service improvement. In brief, ITSM is simply how IT team manage the end-to-end delivery of IT services to customers. Jadi secara singkat ya, ITSM ini akan mempelajari bagaimana tim IT itu mengelola pengiriman end-to-end dari IT service ke para pelanggannya. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami konsep ITMS, kemudian mampu menjelaskan layanan yang ada pada ITMS, serta mengetahui frameworks yang populer digunakan pada ITSM. Sebelum kita mulai pada materi kali ini, ada baiknya kita review terlebih dahulu konten yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, dimulai dari IT Service Transition Intro, kemudian Service Transition Goal, Service Transition Objective, Service Transition Scope, serta Service Transition Process. Service Life Cycle atau siklus hidup layanan berdasarkan ITIL Core Architecture. Jadi ada 3 fase yang terlibat dalam service life cycle. Yang pertama itu adalah service design, kemudian service transition, dan service operation. Kemudian di sini ada bagian yang disebut dengan continual service improvement. Ini merupakan representasi dari pembelajaran dan peningkatan sehingga siklusnya dapat menyerap improvement. Sedangkan di sisi sini ada continual service improvement juga. Jadi ini akan mengupgrade strategi service menjadi lebih baik. Sedangkan strategi service sendiri adalah kebijakan dan tujuan dari suatu organisasi atau instansi. Transisi layanan merupakan tahapan di mana hasil rancangan layanan yang telah dihasilkan dari tahapan desain layanan direalisasikan, diuji, dan diimplementasikan menjadi sebuah layanan baru yang dioperasionalkan. Nah, jadi kira-kira kalau kita bayangkan sesuai seperti ini ya. Jadi strategi layanannya, desain layanannya, proses transisinya menuju ke ekspektasi bisnis layanan. Tujuan layanan untuk memastikan bahwa layanan baru yang telah didesain dan dimodifikasi berjalan sesuai dengan ekspektasi bisnis seperti yang tertuang dalam tahapan strategi layanan dan desain layanan. Sedangkan goal dan objektif dari service transition, ini kita lihat terlebih dahulu dari goal-nya ya. Untuk supporting the change process of the business, dia mendukung proses perubahan dari bisnis ya yang ada pada klien kita. Kemudian reducing variation in the performance and known errors in the of the new or change service. Jadi mengurangi variasi dari yang ada pada kinerja dan mengetahui error
dari sistem baru atau sistem yang diubah. Ensuring the service meets the requirement of the service specification, meyakinkan bahwa layanan kita akan sesuai dengan kebutuhan atau spek dari service yang baru atau yang diubah ya. Sedangkan objektifnya yang pertama adalah the necessary means to realize, plan and manage the new service. Jadi untuk merealisasikan perencanaan dan mengelola dari service baru. Kemudian ensure the minimum impact of the service which already product in production. Meyakinkan akan ada dampak minimal dari layanan yang sudah ada di produksi ya. Improving customer satisfaction and stimulate the proper use of the service and mutual technology. Jadi meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan ada sejumlah hal-hal yang dilakukan pada tahapan transition service ini ya. Yang pertama yaitu adalah merancang dan mengatur perubahan layanan secara efektif dan efisien. Kemudian manajemen risiko terhadap layanan yang baru, layanan yang telah mengalami perubahan maupun layanan yang telah sudah tidak digunakan atau retire. Kemudian melakukan pemasangan layanan pada lingkungan yang mendukung dengan sukses, menentukan dengan tepat ekspektasi terhadap performa dan penggunaan baik layanan baru maupun layanan yang telah berubah, memastikan bahwa perubahan layanan menciptakan nilai bisnis yang diharapkan, serta menyediakan pengetahuan dan informasi berkualitas mengenai layanan dan aset layanan. Oke, selanjutnya adalah service transition process ya. Ada 7 proses yang dilakukan pada tahapan transisi layanan, dimulai dari transition planning, kemudian ada change management, ada change evaluation, service asset and configuration management, release and deployment management, service validation and testing, serta knowledge management. Adapun purpose pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan tentang service operation, kemudian objektifnya apa saja, service operation implementation level, sampai ke service operation process. Adapun agenda pada pertemuan kali ini dimulai dari introduction, kemudian dilanjutkan dengan service operation purposes, service operation objective, service operation scope, serta service operation process. Kita mulai dari introduction. Jadi pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian, tujuan, dan cakupan dari layanan operation. Selain itu juga dibahas 5 proses utama operasi layanan yang meliputi event management, kemudian incident management, problem management, request fulfillment, dan access management. Service operation is the base of the IT service management lifecycle that is responsible for business as usual activity. Lebih lanjut, service operation is where the value that has been modeled in the service strategy and confirmed through service design and service integration is actually delivered. Jadi bagaimana ini menjalankan apa-apa yang sudah dimodelkan itu pada service design dan transisi ya. Secara khusus, operasi layanan bertanggung jawab terhadap kelangsungan layanan TI dan penjagaan terhadap layanan agar dapat berfungsi sesuai dengan harapan atau kebutuhan pengguna. Ini ada beberapa contoh layanan anti harian ya. Misalnya saja yang pertama itu adalah kebutuhan penggunaan peralatan seperti printer atau scanner. Kemudian bisa juga layanan jaringan akses internet, apakah menggunakan wifi atau kabel misalnya. Atau bisa juga kalau ada error, bug ya, baik pada application atau bisa juga pada saat password reset serta layanan lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke service operation purposes ya. Jadi tujuannya adalah untuk menorganisasi and conduct the activity and process needed to deliver service to business users at a great level of service. Jadi selain mengorganisasi juga melakukan kegiatan dan proses yang dibutuhkan untuk mengirimkan layanan ke pengguna bisnis pada tingkatan layanan yang disetujui ya. Lebih lanjut katanya tambahannya adalah dia bertanggung jawab for the ongoing management of the technology, including infrastructure application that is utilized to deliver support and support the service. Jadi bertanggung jawab untuk pengelolaan yang sedang berjalan terkait dengan teknologi, baik itu infrastruktur dan aplikasi yang melayani pengiriman dan mendukung layanan tersebut.
Service operation objective to coordinate and fulfill activity and processes required to provide and manage service for business users and customers with a specified agreed level. Jadi dia bertugas untuk mengkoordinat dan memenuhi semua aktivitas dan proses yang dibutuhkan untuk menyediakan dan mengelola layanan bagi pengguna usaha dan pelanggan-pelanggan mereka pada tingkat persetujuan yang diinginkan. Juga bertanggung jawab bagi pihak manajemen teknologi sehingga dapat mendukung layanan dan support dari layanan perusahaan itu. Adapun scope atau lingkup dari layanan operasi ini terkait dengan fulfilling all activity required to provide and support service. Jadi dia memenuhi seluruh kegiatan yang dibutuhkan untuk penyediaan dan dukungan layanan, termasuk layanan itu sendiri, service manajemen proses, teknologi yang dibutuhkan, serta orang-orang yang akan dilibatkan. Pada service operation dikenal dengan full balances ya. Service operations balances act is not just a matter of carrying out the process on a day-to-day basis. Juga ada 4 balance-nya ya. Yang pertama adalah internal active view versus external business view. Yang kedua ada stability versus responsiveness. Yang ketiga quality of service versus cost of service. Yang keempat adalah reactive versus proactive. Jadi 4 hal ini yang perlu diseimbangkan dalam suatu operasi layanan atau service operation. Ada pembagian fungsi ya yang ada pada service operation. Yang pertama itu adalah service desk. Ini merupakan titik kontak utama bagi pengguna ketika layanan mengalami gangguan. Ada subbagiannya lagi yaitu misalnya desk sentral, local terdistribusi, virtual atau khusus. Bagian yang kedua adalah manajemen teknis atau technical management. Ini menyediakan kemampuan teknis yang rinci serta sumber daya apa aja yang dibutuhkan pada operasi yang berkelanjutan dari infrastruktur IT-nya. Yang ketiga adalah manajemen operasi IT. Ini menjalankan kegiatan operasional harian yang dibutuhkan untuk mengelola infrastruktur IT berdasarkan standar yang telah dibuat pada tahap service design. Yang keempat, ini manajemen aplikasi yang bertanggung jawab untuk pengelolaan aplikasi sepanjang siklusnya. Juga berfungsi untuk mendukung dan mengelola aplikasi operasional dan berperan penting dalam merancang, uji coba, dan peningkatan aplikasi yang merupakan bagian dari layanan IT. Pada layanan operasi dikenal dengan istilah event atau kejadian ya. Ini setiap perubahan kondisi yang dapat berdampak signifikan terhadap konfigurasi manajemen IT. Dibagi menjadi 3 ya kelompok. Dari event ini ada yang berupa information, kemudian peringatan atau warning, serta bisa juga dapat bentuk ketidakwajaran atau exception. Informasi ini merupakan jenis event yang menunjukkan sesuatu yang diharapkan dan normal terjadi, sehingga tidak perlu ada tindakan apapun yang diambil. Yang kedua, itu adalah peringatan atau warning. Ini adalah sebuah event yang memiliki nilai yang mencapai ambang batas ya, tolerannya. Atau bisa juga ketidakwajaran atau exception. Ini jenis event yang menginformasikan bahwa suatu layanan atau komponen berjalan tidak sewajarnya atau abnormal. Event, incident, dan problem. Event atau peristiwa dideskripsikan sebagai sebuah perubahan kondisi yang dapat berdampak signifikan terhadap konfigurasi manajemen IT. Sedangkan insiden secara khusus merupakan kejadian yang berupa interupsi layanan yang tidak diharapkan yang menyebabkan penurunan kualitas suatu layanan IT. Sedangkan masalah atau problem adalah penyebab sebuah insiden yang dapat pula menjadi penyebab insiden-insiden selanjutnya. Service Request and Service Access. Pengguna dapat mengajukan permintaan layanan melalui service desk maupun melakukan akses terhadap layanan yang sudah ada. Permintaan layanan yang diajukan pengguna disebut dengan service request. Beberapa bentuk permintaan layanan dari pengguna bisa berupa pertanyaan atau permintaan informasi, request for information ya. Misalnya, seorang pengguna mau bertanya bagaimana cara mencetak dokumen dengan printer yang disediakan untuk publik. Yang kedua bisa juga perubahan standar atau standar change.
seperti permintaan reset password, install aplikasi tertentu, serta bisa dapat berupa pujian atau keluhan, compliment or complaints. Misalnya seorang pengguna menyampaikan keluhan kecepatan akses internet lebih lambat dari biasanya atau sebaliknya. Service Operation Process. Ini ada 5 proses utama yang dilakukan pada tahapan operasi layanan. Yang pertama itu adalah event management, kemudian incident management, request fulfillment, problem management, sampai ke access management. Event management. An event is an occurrence that affects the IT infrastructure management or the provision of the IT service. Jadi dia kemunculannya itu dapat berdampak pada infrastruktur IT atau dari layanannya. This is the process responsible for the monitoring of all events throughout the IT infrastructure and application to ensure normal operation. Event management is to detect, escalate, and react to exception. Jadi keberadaan event management ini dia bertanggung jawab untuk memonitor semua event yang ada agar seluruh operasi itu dapat berjalan dengan normal. Karena itu dia berfungsi untuk mendeteksi, escalate sampai ke react terhadap eksepsi yang barangkali muncul. Event management ini dapat diterapkan pada sejumlah aspek-aspek yang membutuhkan kontrol dan otomatisasi, misalnya seperti untuk konfigurasi item, kondisi lingkungan, lisensi perangkat lunak, keamanan sistem, sampai ke aktivitas standar. Selanjutnya incident management. Proses ini terkait dengan semua insiden ya. Bisa saja insiden itu menjadi disrupted ya, atau dimana servisnya menjadi tidak bisa disruptive. Dampak bentuknya bisa berupa failures, question, atau bisa juga queries. Ada 6 aktivitas utama dalam manajemen insiden, dimulai dari incident identification and logging, categorizing incidents, prioritizing incidents, initial diagnostic, investigation and diagnostic, resolution and recovery, serta ditutup dengan incident closure. Proses selanjutnya adalah request fulfillment. Request fulfillment ini adalah proses di mana layanan menerima penanganan where a separate process is utilized that initiates the need for a request. Jadi menginisiasi kebutuhan dari permintaan. Request fulfillment itu cover standard change request, request for information, and complaint. Jadi bisa permintaan perubahan, atau juga permintaan informasi, atau bahkan komplain. Aktivitas yang ada pada request fulfillment atau pemenuhan permintaan itu meliputi penerimaan permintaan, logging dan validasi, kemudian kategorisasi dan priorisasi permintaan, otorisasi permintaan, review permintaan dan eksekusi model permintaan, sampai ke penutupan permintaan atau disclosure. Selanjutnya adalah problem management atau pengelolaan masalah. Ini terkait dengan analyzing and resolving the cause of incident. Jadi terkait dengan analisa dan bagaimana menyelesaikan penyebab dari insiden. Proses ini bertanggung jawab untuk pengelolaan dari semua masalah yang ada pada IT infrastructure. Bisa meliputi root cause analysis and arriving at a resolution of the problem. Activity yang ada pada manajemen problem itu dapat berupa pertemuan membahas evaluasi major incident, kita cari akar penyebabnya apa serta langkah-langkah apabila terjadi perulangan accident-nya. Kemudian bisa juga dengan mengevaluasi catatan operasional atau log, dilanjutkan dengan sesi brainstorming, identifikasi trend insiden, event, serta untuk kerja sistem, dan aktivitas rutin mengisi lembar checklist untuk secara proaktif mengumpulkan data dan masalah-masalah kualitas operasional layanan IT dalam rangka membantu mendeteksi adanya sebuah masalah yang mungkin muncul. Selanjutnya adalah access management. Ini adalah proses yang memungkinkan pengguna-pengguna terotorisasi untuk mengakses ke layanan ya, while access terhadap orang-orang yang tidak memiliki otorisasi itu dibatasi.
Proses ini memungkinkan pengguna dengan correct level of authorization to access an application or service. Jadi bisa juga otorisasinya itu memiliki level, sehingga meyakinkan bahwa yang tidak memiliki level yang dibutuhkan atas suatu otorisasi tidak bisa mengakses aplikasi atau service pada level tersebut. Activity yang ada pada manajemen akses itu bisa meliputi permintaan akses, kemudian verifikasi, penyediaan hak akses, monitoring status identitas, pencabutan atau pembatasan hak akses, sampai dengan pencatatan dan penelusuran aktivitas akses. Untuk conclusion, operasi layanan mendeskripsikan proses, fungsi organisasi, dan alat yang digunakan dalam mendukung aktivitas yang sedang berlangsung dalam memberikan dan mendukung layanan IT. Tujuannya adalah melayani pengoperasian IT dan pengelolaan teknologi pendukung layanannya. Ada 4 fungsi utama. Yang pertama itu adalah service desk, manajemen teknis, manajemen operasi IT, dan manajemen aplikasi. Sedangkan proses utamanya dimulai dari event management, incident management, request fulfillment, problem management, sampai ke access management. Oke, masuk ke assignment ya, masih berbasis tema kelompok masing-masing. Diminta mengambil contoh dari service operation, lengkapi dengan gambar dan cantumkan di mana sumber referensinya. Simpan dengan template, nama mata kuliah, tahun, kelas, kode, grup, name. Store in Dropbox dan paste URL dari Dropbox ke submitted URL. Berikut merupakan referensi yang terpakai, mulai dari Abdillah tahun 2020, Brewster dan kawan-kawan 2012, Curtis and Coban 2024, Hermadi dan kawan-kawan 2022, McCarthy 1995, O'Brien dan Maracas 2011, Sackseger dan kawan-kawan 2016, ada Staley, Stair, Van Boon, Return, Zwas,